Kalau mau menerima berkat Tuhan harus full, ya. Suara kita harus keluar secara full karena kita mau menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Sekalipun ya doanya untuk Bapak Gembala yang bawa firman Tuhan pada pagi hari ini bukan salah doanya, bukan ya, tetapi karena satu tubuh ya, dan Tuhan tahu itu semua ya. Nah, waktu begitu cepat ya, dan kita sekarang ada di bulan yang ketiga, tepatnya di bulan ketiga tanggal 24 di tahun 2013. Nah, pada awal tahun 2013 ya, banyak orang takut karena menganggap angka 13 itu adalah angka yang sial ya. Kita sudah bersama-sama mendengarkan bahwa angka 13 itu ya sebenarnya adalah angka beruntung. Amin. Nah, anak Tuhan harus katakan yes. Yes itu artinya Yesus engkau segalanya. Amin. Yes ya. Angka 13 itu adalah angka beruntung bagi kita semua, baik di dalam bisnis kita, usaha kita ya, pergumulan kita, pendidikan kita, pekerjaan kita. Kita mau berkatakan bahwa di tahun 2013 akan terjadi pemulihan yang seutuhnya. Amin. Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan kita. Ya, kalau kita melihat angka 13 di dalam Alkitab, ya, Yusuf diproses ya selama 13 tahun untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. 13 tahun dia diproses ya. Si Yusuf ini dijual ya oleh saudara-saudara tirinya ya. Dijual, dibuang ke dalam sumur ya. Selama 13 tahun itu dia bergumul, tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 ya di Mesir ya. Apalagi waktu dia digoda ya sama si tante Potifar, ya, si tante Potifar ini menggoda si Yusuf ini untuk ya bisa berduaan ya sama si tante Potifar ini, tetapi dengan iman ya dia tetap katakan tidak ya. 13 tahun. Jadi angka keberuntungan ya, angka beruntungan sesuai dengan firman Tuhan. Dan si Daud diproses selama 13 tahun juga. Ini contoh-contoh ya yang menurut angka 13 ini, tetapi justru angka beruntung. Dia diproses ya menjadi raja Israel. Waktu diproses itu dia dimusuhin ya sama si Saul, sahabat ayah ya, sahabatnya si Jonathan ya. Nah, dia dimusuhin oleh ayahnya Jonathan, yaitu Raja Saul, tetapi ya dia tidak gentar dan tidak menyerah. Dia tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan. Selama 13 tahun dia boleh menjadi raja. Di dalam 1 Korintus 13 itu berbicara tentang apa? Tentang kasih. Ya, tentang kasih. K-A-S-I-H. Mana tuh panut nyanyinya? Ya, itu ada. Ante sudah lama nggak mengikuti sekolah minggu, jadi sudah lupa ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Nah,
selanjutnya bisa diteruskan ya. Itu tentang kasih di 1 Korintus 13 ya. Nah, benteng Yeriko dikelilingi 13 kali dengan pujian sehingga menjadi hancur. Itu contoh 13 ya. Alkitab mencatat bahwa angka 13 itu artinya adalah angka kemenangan. Bisa katakan amin? Ya, angka 13 adalah angka kemenangan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini apa yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan di tahun 2013 ini, di bulan ketiga ini ya. Mari kita mau memperbaiki dan memperbaharui setiap komitmen kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya buat setiap kita, agar setiap kita tetap memiliki ya komitmen yang baik untuk mempermuliakan nama Tuhan ya. Saudara dan saya tentunya mengalami kelahiran baru. Pada saat saudara berjumpa ya secara pribadi ya dengan Tuhan Yesus, saudara akan mengalami yang namanya cinta mula-mula. Biasanya kalau anak muda jatuh cinta ya, itu cinta mula-mula itu menggebu-gebu ya. Siang malam ingat kamu, bangun tidur ingat kamu. Bukan Jimmy, bukan ya. Siang malam itu pun dialami sama Bu Gem. Siang malam ingat Pak Gem gitu. Begitu juga Pak Gem ya. Nah, anak-anak muda tentunya ya bukan seperti kacanya, tetapi ya apa yang Bu Gem alami ya. Nah, waktu pertama kali jumpa dengan Tuhan Yesus ya secara pribadi ya, dipenuhkan dengan Roh Kudus, rasanya nggak mau berhenti ya. Awal-awalnya itu cinta yang mula-mula, waduh ya, kayaknya maunya tuh ke gereja terus ya. Nah, mungkin pernah yang dialami sama Ibu Deborah ya, yang pernah diceritakan oleh Ibu Tina ya, dimana hari Sabtu udah meminta ibadah ya, bukan pikun, bukan lupa ya, itu perkataan yang negatif ya, tetapi karena jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, inginnya rindu ya untuk senantiasa berjumpa. Karena apa? Karena kasihnya Yesus kepada saudara dan saya, sehingga kita senantiasa rindu dan rindu untuk berjumpa kepada Tuhan Yesus ya. Saat saudara dan saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, kita untuk senantiasa rindu ya, melayani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh ya, menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Biarlah di tahun 2013 ini kita mau perbaiki komitmen kita ya. Mungkin di tahun 2012 ya kita kurang melayani ya, pasang surut ya, sebentar ya tenggelam, timbul. Nah, di tahun 2013 kita mau dipulihkan, baik di dalam pelayanan kita. Kita mau berjanji secara pribadi kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di tahun 2013 ini saya mau lebih setia lagi. Saya mau lebih dalam lagi melayani pekerjaan Tuhan ya, sehingga saya mengalami kemenangan lepas kemenangan ya, saya mengalami pemulihan hati saya di tahun 2013 ini. Amin. Hidup kita. Karena apa? Karena saudara dan saya ya telah menjadi pilihan ya, umat Tuhan yang sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah dari di dalam kandungan
ibu kita, saudara dan saya, dari sekian keluarga, ya, saudara kandung kita, ya, kita dipilih, ya, spesial oleh Allah, ya, sehingga kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan, ya. Nah, untuk apa saudara dan saya dipanggil? Coba saudara renungkan. Saya berikan 1 detik. Untuk apa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan? Untuk apa? Di dalam Galatia 1 ayat 15 dikatakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi untuk apa saudara dan saya dipanggil oleh Allah? Kita mau buka nats kita pada pagi hari ini, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Ya, siapa yang bertugas membacakan firman Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, puji Tuhan, ya. Allah memanggil saudara dan saya punya rencana dan tujuan. Amin. Karena Allah tidak pernah tidak punya tujuan. Segala sesuatu pasti punya tujuan dari Tuhan. Dalam ayat-ayat ini ada 2 tujuan, ya. Maksud Allah mengapa Yesus memanggil saudara dan saya, dan pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Untuk apa? Ya. Kalau kemarin kita boleh diundang oleh keluarga Bapak Beni, ada tujuannya, yaitu untuk berkumpul bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, ya, karena keluarga Bapak Beni, ya, bisa membuka cabang lagi restoran. Ya, sebenarnya saya tunggu-tunggu kesaksian keluarga ini, ya, tetapi saya wakilkan saja. Ya, mengundang kita ada tujuannya, untuk datang mengucap syukur, berdoa bersama-sama, bukan saja menikmati, ya, makanan jasmani, tetapi yang diutamakan adalah firman Tuhan. Nah, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, ada maksud dan tujuan. Ayat 9b dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Bisa katakan amin? Saudara dan saya, ya, dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk memperoleh berkat, ya, memberkati, ya.
saudara dan saya dipanggil ya untuk memberkati orang lain. Ya. Memberkati artinya membagikan kasih Allah kepada orang lain. Ya, contoh kemarin ada waktu kita rapat, ada seorang hamba Tuhan yang datang dari daerah, ya, di mana dia memerlukan ya genset, ya, di pedalaman, ya, dia pelayanan tanpa adanya listrik. Biasanya dia di kota, ya, tetapi karena dia bernazar kepada Tuhan, ya, sehingga dia pindah ke pedalaman. Nah, di pedalaman ini dia belum ada listrik di sana. Jadi dia bergumul ingin memiliki genset. Akhirnya genset kita yang di atas saya berikan. Sekalipun kita perlu, tetapi saya pikir kita punya listrik. Ya, 2 kali tadi, 3 kali mati lampu. Ya, kita perlu genset itu. Tetapi saya tanya, ya, waktu kita makan dengan Ibu Lisa, ya, diajak oleh Ibu Lisa, ya, ada hamba Tuhan yang datang. Saya juga bersyukur. Nah, ini membagikan kasih. Ibu Lisa mengajak, ya, menjamu ya hamba Tuhan yang datang ini makan bersama-sama. Di situ saya tanya, kenapa ya kok dari kota bisa ke pedalaman? Jadi waktu dia membuka lem, ya, ada power glue, waktu saat dia buka muncrat ke matanya dia. Nah, kalau power glue kan tahu sendiri itu ya berbahaya, kena di matanya sehingga matanya tidak bisa dibuka. Waktu nggak bisa dibuka ini dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan mata saya. Kalau mata saya sembuh Tuhan, saya ditempatkan di mana saja, mau di pedalaman juga boleh, nggak apa-apa Tuhan. Dia bernazar begitu, Tuhan mendengar. Dan puji Tuhan, sembuh matanya. Sekalipun ya, ya saya coba lihat matanya gitu ya. Dia bilang sembuh, Bu, katanya. Jadi saya nggak boleh, saya takut sama Tuhan karena saya udah bernazar. Nah, kalau saya udah bernazar sama Tuhan, saya nggak takut sama manusia, tapi saya takut sama Tuhan. Tapi masalahnya, biasanya istri saya di Jakarta itu sudah ada listrik. Ini gelap-gelap terus katanya. Biar malam tuh katanya bisa nonton TV. Ya. Jadi, nah, itu kita membagikan kasih. Bukan tunggu kita kaya. Ntar ya, tunggu saya punya genset satu lagi baru saya kasih. Dan puji Tuhan juga ya, Julio tiba-tiba dipanggil saya. Mami, sini. Kenapa? Ini ada berkat sedikit buat si Om itu. Wah, puji Tuhan, saya bilang, ya, bisa ya memberi. Itu yang menjadi kebanggaan saya, terlebih Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan tentu mempunyai maksud untuk memberkati setiap ya saudara-saudara seiman kita terlebih dahulu. Itu ya. Dan yang keduanya ya, boleh di sekitar lingkungan kita, saudara kita yang kurang mampu, kita bagi-bagikan ya berkat. Itu tujuan Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi berkat ya, memberkati, membagikan kasih. Ayat 8, 9, 10 ya, di nats kita 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11 itu. Anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya.
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya, setiap kita memiliki anak, kita membawa ya ke rumah Tuhan untuk didoakan, untuk diserahkan kepada Tuhan. Itu contoh ya, di mana Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ya, orang-orang tua ya membawa anak-anaknya ke rumah Tuhan untuk dididik ya sesuai dengan ajaran firman Tuhan, agar anak-anak kita kelak ya diberkati dan memberkati ya dari dia masih kecil ya, kita didik sesuai dengan firman Tuhan ya. Itu tujuan Allah ya memanggil saudara dan saya boleh menjadi berkat, membagikan kasih kepada saudara-saudara kita. Yang kedua ya, maksud Allah memanggil saudara dan saya. Apa yang kedua? Untuk diberkati. Yang tadi memberkati. Sekarang untuk diberkati. Kembali ke 1 Petrus 3 ayat 9c. 9c yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Untuk memperoleh berkat. Saudara dan saya dipanggil oleh Allah ya dengan maksud memberkati dan diberkati, memperoleh berkat. Kalau kita sudah melakukan firman Allah, maka berkat dengan sendirinya menjadi milik kita, karena itu adalah hak kita. Amin. Nah, kewajiban kita apa? Kita melakukan ya firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang berkat Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bisa katakan amin? Amin. Ya, itu. Tapi ada syaratnya. Ya, kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan, itu baru ya diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara dan saya dipanggil bukan suatu kebetulan, bukan asal-asalan. Tuhan memanggil saudara dan saya tentu punya satu tujuan. Contoh ya, anak sekolah misalnya, anak kita ya tiba-tiba dapat surat panggilan ya
dari sekolah, mendapat mungkin panggilannya. Tentunya biasanya kalau dari sekolah pasti nilainya jelek, ya. Nah, dipanggil supaya apa? Supaya kita memperhatikan anak kita, nilai-nilai anak kita supaya diperbaiki. Semakin rajin belajarnya, ya, ada tujuannya. Bos, mungkin kita sebagai karyawan, ya, bos memanggil kita. Bisa karena pekerjaannya salah, bisa juga karena mau naik pangkat, ya. Ada tujuannya. Begitu juga dengan Tuhan Allah kita yang dahsyat, memanggil saudara dan saya, ya, ada tujuan. Satu, memberkati dan diberkati. Mungkin kalau kita lagi banyak uang, ya, kita membagikan kasih, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Tapi di manakala saat kita dalam situasi yang sulit, yang mungkin di dompet kita tinggal 100.000, tiba-tiba ada orang yang memerlukan, apakah kita sanggup melakukan itu? Nah, itu yang harus kita belajar untuk melakukan, ya, untuk memberkati dan diberkati. Pagi hari ini, ya, kita mau, ya, menjadi berkat, ya, agar kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ya, senantiasa diberkati oleh Allah. Ya, jangan ada satu orang ini, ada pemuda, dia baru dari Manado, Sange, ya. Dia waktu baru datang dari Jakarta, dia nggak tahu jalan, ya. Dia naik bis, ya. Waktu mau turun ini, ya, dia tuh dengar satu orang ketok-ketok bisnya di atas, ya. Tamrin, turun satu, ya. Terus, ya, ketok-ketok lagi bisnya, satu orang lagi turun. Parman, turun lagi. Giliran dia bingung, ya. Udah sampai, udah lewat, kok gak dipanggil-panggil, ya. Bis berjalan terus, ya. Akhirnya, ya, dia panggil nama kesayangannya dia, Ungke nekat, dia loncat dari bis itu, ya. Karena apa? Karena dia nggak tahu, harusnya, ya, bukan panggil nama, ya, padahal itu nama jalan, ya. Jadi dia bilang Ungke nekat, dia bilang, dia loncat dari bis, ya. Itu, ya. Nah, itu salah pengertian karena tidak mengerti. Nah, saudara dan saya mengerti, ya, dipanggil oleh Allah dengan maksud dan tujuan, ya, untuk memberkati dan memperoleh berkat. 2 Samuel 6 ayat 11, ya. Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumah. Ya, ya, ini contoh, ya, di mana, ya, kita sebagai anak Tuhan, ya. Contoh misalnya Komsel, ya. Oh, Pak Gembala, besok di rumah saya Komsel. Nah, itu biar kemuliaan Tuhan itu ada. Pak Gem, saya besok WL. Bu Gem, saya besok tugas kolektan, ya. Itu mungkin kita, ya, semakin diberkati
oleh Tuhan. Kita mau melayani, ya, semakin maju, ya, bukan semakin mundur, ya. Tahun 2013 saya mau lebih dalam lagi melayani pekerjaan Tuhan, bukan mundur ke belakang. Umur aja semakin bertambah, berarti iman kita semakin bertambah, ya. Tahun, ya, semakin bertambah, kita juga mau semakin bertambah-tambah di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, ya. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita mau semakin dalam, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, ya. Harus siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya jelas-jelas sudah dipilih, sudah dipanggil oleh Allah, ya, dan boleh menjadi kawan sekerja Allah. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang singkat dan jelas, untuk apa, tujuannya apa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, yaitu memberkati orang lain dan memperoleh berkat. Amin. Kita mau belajar untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, ya. Dan saya akhiri di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi dengan demikian kita memang dituntut untuk melakukan hal-hal yang benar dan kudus, karena kita dipanggil untuk hal yang demikian, sehingga kita mengalami pemulihan yang seutuhnya kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini yang singkat. Kita tahu apa maksud dan tujuan Allah memanggil kita pada pagi hari ini. Sudah bertahun-tahun kita menjadi anak Tuhan. Tuhan inginkan kita melakukan apa yang benar, bukan apa yang cemar. Tetapi kita mau melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri.